Pakaian adat Sunda. Pakaian adat Sunda tidak terlepas dari yang namanya unsur sejarah. Pasalnya, pakaian adat ini dibedakan menjadi 3 jenis sesuai dengan tingkatan sosial masyarakatnya. Adalah sebagai berikut. 1. Pakaian adat untuk bangsawan. 2. Pakaian adat untuk kaum menengah. Dan 3. Pakaian adat untuk rakyat biasa. Ketiga jenis pakaian adat tersebut sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang dan masih tetap lestari. Tetapi untuk sekarang, pengelompokan pakaian adat berdasarkan pada tingkatan sosial di masyarakat ini sudah tidak relevan lagi atau sudah tidak sesuai. Pasalnya, sekarang kita lebih mengenal jenis dan nama-nama pakaian adat berdasarkan fungsi dan tujuan pakaiannya, bukan dilihat dari status sosialnya. Yang pertama ada pangsi. Pangsi merupakan setelan pakaian berupa baju seperti kemeja polos dan celana yang longgar, yang didominasi oleh warna hitam dan warna putih. Kemudian di bagian kepalanya sering menggunakan ikat atau ikat kepala. Yang kedua ada kebaya, atau masyarakat Sunda sering menyebutnya dengan kabaya. Nah, kebaya Sunda ini hampir sama sebetulnya dengan kebaya dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang perbedaannya hanya terdapat pada bentuk bagian lehernya. Kebaya ini pada zaman dahulu didominasi oleh warna putih atau abu-abu. Tetapi sekarang banyak sekali varian-varian warna yang dijadikan kebaya. Kemudian yang menjadi ciri khasnya adalah di bagian bawahnya itu dihiasi dengan sinjang, kebat atau samping dengan berbagai motif batik yang bermacam-macam yang sesuai dengan setelan kebayanya. Yang ketiga ada bedahan. Bedahan adalah pakaian adat yang digunakan oleh kaum menengah di masyarakat Sunda. Kaum menengah ini bukan dari keturunan bangsawan, melainkan yang berprofesi sebagai pedagang atau saudagar. Bedahan ini bisa digunakan oleh kaum pria yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang saudagar. Kemudian atasnya juga memakai bendo. Kemudian yang keempat adalah raksukan atau pakaian menak. Pakaian menak adalah pakaian adat Sunda yang berupa jas beludru yang disulam dengan benang emas. Nah, raksukan menak ini merupakan pakaian adat untuk kaum bangsawan. Sudah terbukti dari tampilannya yang terkesan sangat mewah dan sedikit menunjukkan keglamoran. Kemudian untuk perempuannya atau untuk pasangannya juga menggunakan kebaya dengan baju berbahan beludru yang disulam dengan tambahan manik-manik yang berwarna hitam atau berwarna emas. Kemudian yang kelima ada beskap. Beskap adalah pakaian adat untuk laki-laki yang hanya digunakan untuk acara resmi saja. Nah, pakaian adat Sunda ini untuk acara resmi hampir sama dengan pakaian adat untuk kaum bangsawan. Beskap ini berupa kemeja yang memang didesain untuk menggunakan atau untuk digunakan pada acara-acara resmi dan penting saja. Nah, beskap ini memiliki warna yang sangat beragam, tetapi biasanya beskap ini identik dengan warna gelap dan selalu polos. Tekstur dari beskap ini biasanya tebal dan disertai dengan kerah baju yang tidak memiliki lipatan. Ciri khas dari beskap ini yaitu perbedaan ukuran potongan pada bagian depan yang tidak simetris. Seni karawitan. Karawitan merupakan sebutan untuk seni musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa dan Bali. Sehingga Jawa Barat atau masyarakat Sunda menyebut seni musik tradisionalnya itu atau kesenian tradisionalnya itu dengan sebutan karawitan atau karawitan Sunda. Dalam seni karawitan Sunda ini terdapat 3 bagian. Yang pertama sekar, kedua gending, yang ketiga sekar gending. Karawitan sekar ini disebut juga sebagai karawitan vokal atau hanya suara vokal saja yang menjadi dominan. Contohnya adalah seperti wawacan dan juga bluk. Yang kedua ada karawitan gending.
Nah, gending ini sering disebut juga sebagai instrumen atau alat musik. Nah, karawitan gending ini tidak menggunakan vokal tetapi hanya alunan atau lantunan dari instrumen-instrumen musik. Contohnya, kesenian goong renteng, kemudian ada juga tarawangsa, kemudian degung ageng atau lagu-lagu yang klasik yang tidak diiringi vokal. Yang ketiga ada karawitan sekar gending. Karawitan sekar gending ini merupakan campuran antara sekar atau vokal dan juga gending atau instrumen. Di antaranya adalah karawitan sekar gending ini yaitu kesenian wayang golek, kemudian cianjuran, kemudian calung, kemudian reog dan sebagainya. Nah, jadi sekar gending ini adalah perpaduan atau kesenian yang memadukan antara unsur vokal dan unsur gending atau instrumen.